Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam olahraga kawan-kawan dimanapun Anda berada. Oke kawan-kawan, pada video kali ini saya akan membahas tentang timnas Indonesia yang habis dibantai 6-0 oleh Prancis U20. Nah, tetapi sebelum itu, kepada kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, silakan kawan-kawan untuk like, share, kemudian subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, karena dengan menyalakan notifikasi, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan dari video-video saya yang terbaru. Oke kawan-kawan, langsung saja kita membahas tentang pertandingan tadi malam yang mempertemukan antara Indonesia U20 dan Prancis U20. Dan ini adalah komentar berdasarkan komentar pribadi dari saya ya, sehingga mungkin ada perbedaan pendapat antara saya dan juga beberapa orang lain di channel yang lain. Tentu saja perbedaan pendapat ini tidak apa-apa ya untuk memperkaya khazanah persepak bolaan Indonesia, dan saya sebagai seorang fans sepak bola dan juga fans timnas, khususnya fans tim nasional Indonesia, ingin memberikan pandangan dan komentar saya tentang tim nasional Indonesia U20. Oke, tim nasional U20 ini sedang berada di Spanyol dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U20 dan juga Piala Asia U20 ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga, di mana kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk bertanding melawan Prancis U20. Dan ini jarang sekali kita dapatkan. Ya, jarang kita mendapatkan lawan sparring yang luar biasa kuat. Dan setelah lawan Prancis ini, nanti di hari Sabtu kita akan mendapatkan lawan sparring yang tidak kalah kuat lagi, ya. Ini adalah Slovakia. Meskipun Slovakia ini di bawah dari Prancis, tapi ini akan menjadi ujian yang berharga bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan apakah timnas Indonesia mampu memperlihatkan konsistensinya dan mampu memperlihatkan jalannya taktik yang diinginkan oleh Coach Sinteyong. Seperti yang sudah diperkirakan oleh saya dan juga mungkin publik sepak bola Indonesia, pastilah kita akan keteteran saat melawan Prancis, karena Prancis merupakan negeri sepak bola yang beberapa kali telah merengkuh titel Piala Dunia. Jadi pastilah Prancis akan mudah menggulung Indonesia. Tapi yang kita lihat di sini adalah bukan digulungnya Indonesia, dibantainya Indonesia, tapi apa sih yang dapat dipelajari oleh timnas Indonesia dari pola permainan yang diperlihatkan oleh Prancis. Prancis di sini memberikan pelajaran berharga kepada kita, bagaimana cara high press, bagaimana cara bertahan yang baik, transisi menyerang ke bertahan, bagaimana cara mensirkulasikan bola dengan baik, dan juga bagaimana cara memanfaatkan peluang-peluang dengan baik tentunya. Timnas Indonesia pastilah banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Kita tentu tidak boleh berpuas diri hanya karena kita merupakan salah satu tim yang mampu mengalahkan beberapa tim atau mampu menahan beberapa tim saat TC di Turki. Kita bisa mengalahkan Moldova dan juga bisa menahan Moldova satu kali lagi, dan bisa mengalahkan salah satu tim di Turki. Nah, ini adalah ujian sesungguhnya ya kawan-kawan, dan bagus bagaimana kita bisa melihat bagaimana saat timnas Indonesia U20 ini melawan tim di bawah mereka, kemudian melawan tim yang selevel dengan mereka, kemudian melawan tim yang di atas mereka sedikit, dan melawan tim yang lebih superior di atas mereka. Dan ini menarik ya kawan-kawan, taktik yang diperlihatkan oleh Sintayong ini. Sintayong memberikan atau banyak melakukan percobaan-percobaan. Jadi percobaan-percobaan ini lumrah dan tidak apa-apa dilakukan saat lawan uji coba ya, friendly match. Tentu tidak boleh trial ini tidak boleh dilakukan saat betul-betul kita dalam kompetisi. Kalau dalam kompetisi harus serius. Nah, ini kalah pun tidak apa-apa, namanya juga uji coba. Nah, di pertandingan kali ini terlihat sekali kentara ya, jomplang kualitas, bukan antara Perancis dengan Indonesia, itu sudah tentu. Jomplang kualitas antara pemain naturalisasi yang dimiliki oleh Indonesia, dua, Justin Hubner, kemudian Ivan Jenner, dan juga satu lagi kualitas dari seorang Marcelo Ferdinand. Tiga pemain ini kualitasnya jomplang dengan yang lain. Ketiga pemain ini itu mereka memiliki ketenangan yang luar biasa saat menguasai bola, sedangkan pemain-pemain yang lain itu masih gugup, kemudian
kaku dan kemudian kebingungan saat menguasai bola. Ini tentu disebabkan oleh jam terbang yang mereka miliki. Ketika kita melihat kepada skuad yang bermain di Prancis, maksud saya skuad Prancis U20, tentulah kita melihat bahwa mereka itu adalah pemain reguler di klub mereka. Ada beberapa pemain juga yang bermain di Ligue 1-nya Prancis. Kemudian kita lihat sekarang ke sisi Indonesia. Di sisi Indonesia itu hanya Marcelo Ferdinand, kemudian Ferrari yang memang betul-betul mereka itu reguler di timnas, maksudnya reguler di Liga 1. Sedangkan pemain-pemain yang lainnya itu mereka masih tidak memiliki jam terbang yang bagus di Liga Indonesia. Ini yang betul-betul harus diperlihatkan. Kemudian selanjutnya untuk Justin Hubner dan Ivan Jenner, kedua pemain ini memang yang namanya Eropa, sepak bola Eropa itu sudah merupakan habitat mereka. Jadi mereka sudah terbiasa melawan tim-tim Eropa, melawan orang-orang Eropa, melawan orang-orang bertubuh jangkung. Jadi saat mereka menguasai bola, mereka tidak mudah panik. Mereka mampu mensirkulasikan dengan baik. Bahkan di beberapa kesempatan mereka mampu memberikan passing kunci ke tengah, passing kunci ke kanan, ke kiri untuk memanfaatkan lebar-lebar lapangan yang diberikan oleh Perancis, khususnya di babak kedua. Kalau di babak pertama itu Indonesia betul-betul terisolasi, betul-betul dikurung dan tidak bisa apa-apa, karena Perancis pun di babak kedua mereka menurunkan tim lapis 2 yang memang kelihatan perbedaannya ya, dimana di babak kedua Indonesia mampu lebih dapat mensirkulasikan bola dengan baik, meskipun ya itu dia transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian bertahan ke menyerang, itu yang sulit untuk diterapkan oleh tim nasional Indonesia U20. Transisi dari menyerang ke bertahan dan juga sebaliknya bertahan ke menyerang memang sulit diterapkan jika kita melawan tim yang superior di atas kita. Tapi seperti apa yang sudah dilakukan, maksud saya dikatakan oleh Coach Sintayong, kita sebelum bermain itu tidak boleh takut terlebih dahulu ya, kita tidak boleh takut kepada lawan. Nah, ini memang merupakan tantangan bagi para timnas Indonesia yang memang memiliki skill di bawah para pemain Perancis, karena memang sulit untuk memperagakan taktik, maksud saya sulit untuk memperagakan transisi yang baik saat kita melawan tim yang memang lebih kuat daripada kita. Maka dari itu ini sudah yang sering saya katakan di awal-awal ya. Maka dari itu memang jika kita ingin instan, maka pemain keturunan harus kita lebih perbanyak lah. Untuk saat ini harus lebih perbanyak. Minimal kita butuh 5 lagi lah untuk mengisi skuad utama kita, karena lawan-lawan kita kan lawan-lawan berat nanti di Piala Dunia. Lawan kita bukan Laos atau Kamboja lagi atau Myanmar lagi, tapi bisa jadi kita akan setim dengan Brazil, maksud saya segrup dengan Brazil, bisa lagi segrup dengan tim-tim Argentina dan sebagainya, walau alam, karena pembagian pot saya belum memperhatikan ya. Nah, itu kawan-kawan. Ini untuk instan, maksud saya untuk jangka terdekat. Tapi ya naturalisasi memang harus dilakukan dengan asal ini saran saya, asal kita harus memiliki program jangka panjang yang betul-betul jelas, supaya nanti ke depannya kita tidak butuh, maksud saya kita tidak tergantung kembali kepada para pemain naturalisasi. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan kabar gembira kemarin bahwa Jordi Amat dan juga Sandy Walsh, mereka berdua telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan mampu diturunkan nanti di Piala Asia mungkin ya. Nah, tapi kalau untuk di AFF nanti walau alam kita tidak tahu apakah mereka akan diturunkan atau tidak, karena tentu mereka butuh izin dari klub masing-masing, karena mereka berlaga di klub luar Indonesia. Juga Elkan Bagat ini agak susah kayaknya, tapi mudah-mudahan ya yang terbaik saja lah. Jika memang tidak bisa diturunkan, kita pakai skuad yang ada saja, karena ya AFF ini ya meskipun prestise di Asia Tenggara, tapi AFF bukan merupakan jadwal FIFA. Tapi ya nggak salah juga sih kalau kita mendapatkan trofi AFF ini, karena kita masih penasaran dari tahun 96 dulu belum mendapatkan satupun titel AFF ini. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tim nasional U20 Indonesia yang hebat, mampu
mampu bertanding melawan Prancis U20. Bertemu saja dengan Prancis U20 dalam sebuah pertandingan uji coba itu sudah merupakan prestasi. Karena ternyata sekarang banyak tim yang memandang Indonesia, ingin melihat Indonesia, apalagi Indonesia ini diasuh oleh pelatih taraf dunia ya. Pelatih taraf dunia pasti mereka memperhatikan Indonesia, karena Indonesia selain dilatih oleh pelatih taraf dunia, Indonesia juga sekarang menjadi host Piala Dunia U20. Pasti lah mereka ingin menjajal kekuatan Indonesia. Oke kawan-kawan, sekali lagi itu saja yang saya dapat sampaikan kepada kawan-kawan. Silahkan like, share, dan juga subscribe channel ini jika kawan-kawan suka, dan jangan lupa untuk hit notification button. Saya Mas Satria Fazlur Rahman, saya seorang fans sepak bola Indonesia dan sepak bola secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.